Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bertemu kembali kita bersatu hati untuk memuji dan besarkan namanya. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita satukan hati, kita sembah dan puji Dia. Sebab Dia Allah yang layak dipuji dan disembah. Haleluya, kita satukan hati. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan. Engkau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami akan menyatakan bahwa Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mau terus mengucap syukur. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Sebagai penyembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Ini pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin sertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Angkat pujian ini bersama-sama. Angkat hatimu menyembah dan memuji Dia.
percaya kebaikan-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kalam, namun kami percaya Engkaulah kekuatan kami, perlindungan kami, bahkan kemenangan kami semua. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
Yesus, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah perlindungan kami. Kami aman di dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami terus Tuhan berharap hanya kepada-Mu. Ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Saatnya kami menantikan firman-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Limpahi kami Tuhan dengan ucapan syukur sebelum kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Senang bertemu kembali dalam ibadah online pada kesempatan ini. Saya yakin bahwa kita masing-masing mempunyai kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Rindu memuji dan menyembah Dia. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar melalui firman Allah. Di mana renungan kita pada kesempatan ini dengan judul atau tema jangan berhenti berdoa sampai Yesus menjawab. Hal ini kita bisa baca bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-35 sampai 43. Namun yang menjadi fokus kita nanti adalah ayat yang ke-39. Oleh sebab itu kita akan sama-sama baca Lukas 18 ayat 35 sampai 43, demikian firman Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Kita akan ulang di dalam ayat yang ke-39 yang demikian firman Tuhan. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, keberhasilan seringkali tergantung pada seberapa kuat keyakinan seseorang. Jika ia tidak benar yakin, halangan sekecil apapun bisa membuatnya mundur. Namun jika ia sungguh-sungguh yakin, ia akan tekun menjalaninya. Meskipun banyak tantangan, halangan, atau ada orang-orang yang berusaha menghambat, menghalangi, maka dia akan tetap berjalan terus. Saudaraku,
Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan saat Yesus hendak memasuki kota Yeriko, ada seorang pengemis buta. Di dalam perikop ini tidak disebutkan namanya, tetapi di dalam Markus pasal 10 ayat 46 di sana dikatakan bahwa nama pengemis buta itu adalah Bartimeus. Bartimeus dia yang lahir dia lahir dalam keadaan buta dan dia sudah hidup lama dengan mengemis. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Namun ada satu hal yang kita bisa nanti bersama-sama belajar akan kehidupan daripada pengemis buta ini, yaitu Bartimeus ini, yaitu bahwa dia mengenal Yesus melalui akan cerita yang disampaikan oleh keluarganya. Kita tahu bahwa merupakan satu kebiasaan bagi bangsa Israel untuk menyampaikan firman Allah mulai dari anak-anak sampai dewasa. Maka termasuk di sini Bartimeus adalah seorang yang seringkali mendengar akan firman Allah. Itu sebabnya tadi kita melihat dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan bukan hanya itu saja yang dia bisa sebut tentang Yesus. Dia juga menyebut Yesus sebagai orang Nazaret dan Rabuni yang artinya guru. Ini menunjukkan bahwa Bartimeus benar-benar mengenal Yesus di dalam kehidupannya. Saudara, itu sebabnya saudaraku ketika dia mendengar Yesus yang lewat. Dia sangat berharap, dia sangat menginginkan dia bebas daripada kebutaannya. Sebagaimana Nabi Yesaya yang menubuatkan di dalam Yesaya 35 ayat yang kelima yang berkata demikian. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Saudaraku, Bartimeus mengerti akan firman ini. Itu sebabnya ketika dia bertemu dengan Yesus, dia sangat berharap Yesus akan menolong dia. Yesus akan mengasihani kehidupannya. Itu sebabnya dia berseru dengan kencangnya. Saudaraku, banyak orang mengenal tentang Yesus Kristus hanya sebatas pengetahuan saja. Atau mendengar dari cerita orang lain. Seperti juga pernah pengakuan daripada Ayub yang berkata, dulu aku mengenal engkau hanya melalui perkataan orang lain. Nah, saudaraku, Tuhan rindu setiap kita pribadi boleh mengenal dia dengan baik. Mengenal dia di dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebab itulah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dikatakan di sana oleh firman Allah. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudaraku, Tuhan menghendaki pengenalan akan dia dengan benar dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita mempunyai pengalaman hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dengan yakin kita mempercayai akan Yesus, bahkan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Bartimeus yang lahir dalam keadaan buta. Ketika dia bertemu dengan Yesus, timbul pengharapan dalam kehidupannya. Dia yakin percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan itu. Bahwa Yesuslah yang dinubuatkan Yesaya di dalam Yesaya 35 ayat 5 tadi. Sehingga dia dengan lantang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Saudaraku, ini yang pertama yang kita melihat, saudaraku, bahwa Bartimeus mengenal Tuhan. Walaupun pertama sekali dia secara langsung bertemu dengan Yesus dan tidak dapat melihat Yesus dengan mata fisiknya, tetapi mata rohaninya bisa melihat, yakin, percaya bahwa Yesuslah yang dijanjikan oleh firman Allah itu yang akan membukakan, mencelikkan mata orang-orang buta dan membukakan telinga orang-orang tuli. Saudara, ini satu hal yang indah yang kita bisa bersama-sama pelajari dari kehidupan Bartimeus, seorang yang buta secara fisik. Dan hal yang kedua, saudara, yang kita bisa lihat di sini, dia tidak mudah menyerah. Saudaraku, kita tadi membaca ketika dia berseru, ada banyak orang yang menyuruh dia untuk diam. Ada banyak orang yang menyuruh dia supaya tidak ribut. Tetapi apa yang dia lakukan, saudaraku? Dia bukannya diam. Tetapi justru dia makin kencang. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Ini satu hal yang luar biasa yang kita bisa lihat dalam kehidupan daripada Bartimeus, orang buta tersebut. Ketika banyak orang berbondong-bondong mendekati Tuhan Yesus, tentunya ini menjadi suatu hambatan bagi dia untuk bisa mendekat kepada Yesus, apalagi dia matanya buta. Tetapi dengan berteriak dengan keras, maka dia bisa mengalami akan pertolongan daripada Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini Bartimeus yakin betul bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia, bahwa Tuhan Yesus akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupannya. Saudaraku, kita melihat ada elemen-elemen doa yang terkandung dalam permohonan Bartimeus, sehingga Tuhan Yesus bersedia menanggapinya. Kita melihat di dalam bagian A, saudaraku, seruan yang terus menerus yang disampaikan oleh Bartimeus akhirnya mendapatkan jawaban. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat 1, Yesus berkata kepada orang banyak supaya jangan jemu-jemu di dalam berdoa. Supaya terus bersemangat, tekun di dalam menyampaikan seruan kepada Tuhan sampai Tuhan menjawabnya. Nah, saudaraku yang kekasih, yang kita lihat di sini dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-7, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudaraku, kita lihat di sini jelas bahwa Allah itu tidak akan membiarkan seruan kita sia-sia. Dan dia juga tidak akan mengulur-ulur waktu sampai dia menyatakan pertolongannya. Sampai dia menyatakan jawaban atas seruan doa kita. Nah, sebab itu saudaraku, jangan pernah berhenti berdoa sampai Tuhan Yesus menjawab doa kita bersama-sama. Karena Tuhan berkata dia tidak akan mengulur waktu sampai dia menyatakan pertolongannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Hal yang luar biasa yang kita bisa rasakan di sini adalah kedua hal ini boleh menjadi satu pelajaran dalam kehidupan kita, yaitu dia atau Bartimeus, dia mengenal Tuhan melalui firman Allah. Dan yang kedua, dia tidak mudah menyerah walaupun banyak tantangan, rintangan yang mencoba menghambat dia untuk bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi dia tetap berteriak, berseru sampai Tuhan akhirnya mendengar akan seruannya dan memanggil dia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus.
Tuhan senantiasa bersedia menanggapi seruan yang kita sampaikan dengan dasar kebutuhan. Dia akan menjawabnya. Dia akan menyatakan pertolongannya. Tetapi berbeda jikalau kita berdoa, berseru hanya dilandasi oleh keinginan pribadi kita, maka belum tentu Tuhan akan menjawabnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita melihat tadi bagaimana Tuhan menjawab doa seseorang yang dilandasi oleh kebutuhan, bukan keinginan. Hal ini kita bisa baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi kita melihat di sini jelas, jikalau apa yang kita minta, kita doakan itu dilandasi oleh keinginan pribadi kita, ingin memuaskan hawa nafsu kita, maka jangan kita berharap kita akan menerima jawaban daripada Tuhan. Tetapi ketika apa yang kita doakan itu merupakan kebutuhan kita, Tuhan pasti akan mendengar, Tuhan pasti akan memberikan jawaban, sama seperti yang dialami oleh Bartimeus, pengemis buta ini. Ketika dia berseru, dia dipanggil oleh Yesus dan Yesus bertanya kepadanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Saudaraku, di dalam ayat 41 di sana dikatakan oleh Yesus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudaraku, seruan Bartimeus tidak sia-sia. Seruan Bartimeus mendapatkan jawaban dari Yesus secara pribadi. Nah saudaraku, melalui pengalaman daripada Bartimeus ini juga boleh menjadi kerinduan kita bersama-sama. Apabila kita berdoa, jangan kita berputus asa ketika belum dijawab doa kedua kita. Tetapi mari kita terus tekun berdoa, kita terus menerus berseru kepadanya. Sama seperti tema kita tadi, jangan berhenti berdoa sampai Yesus menjawab. Saudaraku, kita melihat Yesus akhirnya mengabulkan permintaan daripada Bartimeus. Dia melihat. Matanya bisa melihat. Kenapa? Karena dia percaya akan Yesus. Dia percaya Yesus sanggup melakukan perkara dalam kehidupannya. Sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Dan yang lebih lagi kita melihat ketika Bartimeus sudah dapat melihat, maka dia tidak menunda. Dia tidak mengulur-ulur waktu. Dia mengambil satu keputusan untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dia mau ikut Yesus dalam kehidupannya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Melalui renungan kita pada kesempatan ini saudaraku, kita bisa belajar, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu tidak pernah mengulur waktu sebelum memberikan jawaban atas doa kita. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada orang banyak supaya tidak jemu-jemu dalam berdoa. Sebab Tuhan mengasihani dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari jangan lesu, jangan berputus asa ketika doamu belum dijawab sampai saat ini. Tapi mari terus berserulah. Semakin kencang engkau berseru, semakin sungguh-sungguh engkau berseru, maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan akan menjawab doa saudara. Bagaimana Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi saudara dan saya. Saudara, kita melihat
bahwa memang ada kalanya Tuhan menjawab doa kita spontanitas. Kalau kita melihat waktu Elia berdoa, meminta supaya turun api dari sorga untuk membakar persembahan yang sudah ditata di atas mezbah. Kita melihat spontanitas Allah turunkan api dari sorga, membakar akan korban itu, bahkan seluruh air yang ada di dalam pari itu pun juga semuanya habis dijilat oleh api itu. Tetapi jangan juga menjadi kecewa ketika doamu belum langsung dijawab. Pengalaman juga dialami oleh Elia ketika dia berdoa meminta hujan. Sekali jawaban belum ada. 2 kali jawaban belum ada. Sampai akhirnya dia 7 kali berdoa baru Tuhan memberikan jawaban atas doanya. Dan hujan pun turun. Nah saudara, inilah contoh-contoh yang patut kita lihat. Sehingga kita tidak menjadi kecewa. Sehingga kita tidak menjadi putus asa. Sehingga kita tidak menjadi menerah di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Tetapi mari kita terus-menerus berdoa kepadanya. Kita nyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita kepada Tuhan. Maka Dia akan menolong kita. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Biarlah renungan pada kesempatan ini boleh menggugah, boleh mendorong kita, memotivasi kita. Kalau ada di antara saudara yang saat ini ada dalam pergumulan doa yang sudah dinaikkan lama tetapi belum ada juga jawaban, jangan menyerah. Allah yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Allah yang kita sembah tidak pernah mengulur-ulur waktu sampai Dia memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Tetapi Dia akan memberikan segera pertolongannya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Puji Tuhan, biarlah firman ini jadi berkat dalam kehidupan kita. Amin. Bapa di dalam sorga, Bapa yang baik. Kami sudah mendengar sebahagian daripada firman-Mu Tuhan. Di mana Engkau Tuhan menginginkan kami supaya tidak berhenti berdoa sampai Engkau menyatakan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Menyatakan jawaban-Mu atas doa kami Tuhan. Kami belajar dari kehidupan daripada Bartimeus, seorang yang buta. Yang boleh mengenal Engkau secara pribadi dan percaya dan tidak mudah menyerah. Walaupun ada banyak penghambat ketika dia menaikkan seruannya, doanya kepadamu. Dia terus berdoa dan berdoa sampai akhirnya Yesus menjawab doanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini menjadi satu pelajaran bagi kami Tuhan. Biar kami pun juga mengalami hal yang sama.
Kami boleh tetap berdoa sampai Engkau Yesus menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu berbicara dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu boleh menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami mengalami akan doa yang belum terjawab, kami tidak berhenti. Tetapi kami akan terus menerus berdoa sampai Engkau memberikan jawaban atas doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sekalian, kita boleh menikmati satu ibadah walaupun masih online. Melalui pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Pada saat ini, saya akan sampaikan pengumuman gereja bahwa untuk gereja kita setelah kemarin minggu tanggal 2 kita adakan satu uji coba untuk ibadah tatap muka, dan dengan segala evaluasi yang ada, kemudian dari pengumuman pemerintah yang memperpanjang masa gugus tugas COVID ini bekerja sehingga tanggap darurat ini diperpanjang, maka gereja kita menyelenggarakan ibadah secara online kembali sampai pada waktu yang akan ditentukan. Tentunya ini jangan menjadi mengurangi semangat kita. Kita tetap semangat dimanapun kita beribadah. 1, 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Ada hadirat Tuhan di sana. Pengumuman gereja yang pertama bahwa untuk setiap Sabtu jam 19 atau jam 7 malam kita adakan ibadah doa online. Jadi ada doa di hari Sabtu. Dan kemudian di hari Minggunya kita akan ibadah online mulai jam 6 pagi, bisa dinikmati tayangan ibadah online ini sampai ke rumah masing-masing. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mendukung selama ini, baik melalui doa dan seterusnya, kemudian persembahan dan persepuluhan yang dikirimkan kepada kami. Kami atas nama Ibu Gembala, para hamba Tuhan dan pengurus mengucapkan banyak terima kasih. Dan bisa dilanjutkan untuk pengiriman via Bank BCA melalui rekening nomor 0374 34 0723 atas nama Ibu Nyo Jongbi. Nah kemudian juga bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin langsung mempersembahkannya, bisa ditunggu ada petugas-petugas yang menunggu pada hari Minggu jam 9 di gereja. Silahkan saja, nanti juga ada hamba Tuhan yang akan mendoakan Bapak Ibu saudara sekalian. Jam 9 sampai jam 12 siang. Kami kira tidak ada pengumuman yang lain, tetap semangat, kita ikuti pengumuman berikutnya saat kita nanti bisa ibadah tatap muka. Namun kita saat ini masih ibadah online. Tetap semangat Bapak Ibu saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Oh
Kembali Tuhan, kami menghampiri Engkau di akhir ibadah kami pada kesempatan ini ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan seluruh persoalan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Engkaulah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itulah kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu Engkau Allah kami yang tidak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan. Jangan ada seorang pun yang lewat daripada berkat-Mu. Tetapi biarlah Engkau nyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu. Ada yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang bimbang ragu Tuhan teguhkan, bahkan yang sudah undur daripada-Mu Tuhan. Tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Jangan biarkan mereka hilang, jangan biarkan mereka binasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pada kesempatan ini buat Ibu Pendeta Lianawati Sutrisna Tuhan. Mari dalam usia yang sudah lanjut Engkau beri kekuatan. Kuatkan, teguhkan secara fisik demikian juga rohani Tuhan. Di dalam menghadapi masalah yang ada Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan akan jawaban. Sehingga Ibu Gembala kami Tuhan boleh tetap setia kepada-Mu. Tetap semangat di dalam melayani Engkau. Walaupun dalam usia yang sudah lanjut. Demikian juga berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini ya Bapak. Engkau akan tolong seluruh aktivis juga Tuhan tolong persatukan kami Tuhan. Untuk kami boleh bergandengan tangan. Boleh bersama-sama beribadah kepada memuji mengagungkan nama-Mu. Memuliakan nama di Kau ya Bapak. Tidak lupa juga kami berdoa Tuhan. Buat bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Di mana penduduknya kurang lebih 260 juta lebih. Suatu bangsa yang besar ya Bapak. Dan ada banyak masalah yang sedang dihadapi saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan berikan hikmat akal budi buat presiden, buat menteri, buat para pemerintahan yang lainnya Bapak. Boleh bersinergi bersama-sama, bekerja bersama Tuhan untuk membawa bangsa ini menuju cita-cita yang luhur yaitu adil dan makmur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi orang-orang, oknum-oknum, kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat keonaran di tengah-tengah bangsa. Kami berdoa Tuhan, jamah hati mereka, sadarkan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh berbuat yang baik untuk membangun bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kekuatan kesehatan daripadanya. Damai sejahtera sukacita dari Yesus Kristus dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai, menjaga, melindungi kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.